Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang dengan kekuasaannya semesta terjaga dalam keteraturan dan dengan ilmunya tiap partikel tunduk dalam ketetapan. Dalam video ini kita akan menyelami sebuah dimensi yang jarang disentuh. Bagaimana Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, menyatu dengan hukum-hukum fisika dan energi, dari yang terlihat hingga yang tak kasat mata. Mulai dari gaya gravitasi hingga getaran partikel terkecil, semua tunduk kepada Zat yang Maha Perkasa, Maha Kuat, dan Maha Mengatur. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita renungi satu persatu. Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Qayyum, Al-Wakil, Al-Hakam, Al-Muqaddim, dan Al-Muakhir. Sebuah simfoni ilahi dalam energi kehidupan. 1. Al-Aziz, yang perkasa. Dalam dunia fisika, kekuatan sering diukur dari kapasitas suatu entitas dalam memengaruhi sistem lain, melawan gangguan, atau mempertahankan kestabilan. Dalam konteks semesta, kekuatan besar seperti gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya nuklir kuat, dan lemah adalah contoh nyata dari kekuatan yang bekerja dalam dimensi alam raya. Namun di balik itu semua, kekuatan mutlak dan tak tertandingi hanya milik Al-Aziz yang Maha Perkasa. Ia tidak hanya mengendalikan energi-energi itu, melainkan juga menciptakannya dan meletakkannya dalam hukum-hukum yang tak pernah gagal berlaku. Keperkasaan Allah dalam nama Al-Aziz juga mengisyaratkan bahwa segala sistem fisika yang tampak kokoh dan luar biasa sebenarnya tunduk pada kehendak dan takdirnya. Ketika bintang-bintang meledak sebagai supernova atau lubang hitam melahap cahaya, semua adalah manifestasi kebesaran kekuasaannya, bukan sesuatu yang terjadi secara otonom. Kekuatan semesta hanyalah percikan kecil dari keperkasaan Sang Pencipta. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menyaingi kekuasaannya, baik itu dalam wujud energi, medan, maupun materi. Dalam kehidupan manusia, kekuatan Allah sebagai Al-Aziz dapat dirasakan dalam bentuk keteguhan batin, keberanian dalam kebenaran, serta kekuatan moral dalam menghadapi tekanan. Sains memang membuka rahasia kekuatan fisik dan energi, tetapi Al-Aziz menunjukkan bahwa kekuatan sejati adalah kekuatan yang disertai kebijaksanaan, pengendalian, dan kemuliaan. Sebab itu, mereka yang kuat secara fisik tapi lemah secara spiritual tidak mampu menampung amanah energi yang besar. Al-Aziz bukan hanya sumber segala kekuatan fisik, tapi juga penjaga keseimbangan dan ketertiban energi di semesta. Tanpa kekuasaannya, bahkan partikel subatomik akan kehilangan arah dan hancur berantakan. Ia perkasa dalam mencipta, mengatur, dan menghancurkan. Maka, ketika manusia menyelami teori relativitas atau memecah atom, mereka hanya menyentuh pinggiran dari kekuatan tak terbatas Al-Aziz. Al-Qadir, yang kuasa. Al-Qadir adalah sumber segala potensi dan kemampuan yang nyata di alam semesta. Dalam fisika, kita mengenal konsep kemampuan untuk melakukan kerja yang disebut energi. Energi dapat berubah bentuk, dari kinetik ke termal, dari kimia ke listrik, tapi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Sebuah prinsip yang justru menunjukkan bahwa hanya Sang Penciptalah yang punya kuasa mutlak atas energi, Al-Qadir. Segala kemampuan yang terlihat dalam mesin, tubuh manusia, bahkan reaksi inti di matahari, semuanya berasal dari kehendaknya. Kuasa Allah tidak dibatasi oleh hukum alam, sebab hukum itu sendiri adalah ciptaannya. Fisika mengajarkan bahwa energi mengalir dari titik potensial tinggi ke rendah, tetapi dalam kisah mukjizat para nabi, energi dan materi dapat menentang hukum ini. Air bisa terbelah, api menjadi dingin, waktu melambat. Semua itu adalah isyarat bahwa Allah adalah Al-Qadir, Zat yang bisa melampaui segala sistem sebab akibat, karena Dialah yang meletakkan sebab dan akibat.
Dalam skala semesta, kuasa Al-Qadir ditunjukkan lewat pengaturan luar biasa galaksi, pulsa waktu, dan keharmonisan struktur atomik. Satu ketidakseimbangan kecil saja dalam muatan elektron atau gaya tarik-menarik antar bintang akan membuat semesta kacau balau. Tetapi, karena kuasanya, semuanya berjalan dalam harmoni mutlak. Ini bukti bahwa kuasanya tidak sekadar besar, melainkan menyatu dalam ketelitian absolut. Secara spiritual, manusia yang memahami nama Al-Qadir akan sadar bahwa segala potensi dalam dirinya hanyalah pancaran dari kemampuan Allah yang diberikan sebagai amanah. Keahlian otak, kekuatan tubuh, atau kecerdikan strategi, semua berasal darinya. Maka, merasa sombong atas kuasa kecil yang kita miliki adalah bentuk pengingkaran terhadap sumber daya sejati, Al-Qadir. Al-Muqtadir yang maha berkuasa sempurna. Jika Al-Qadir menekankan potensi kuasa, maka Al-Muqtadir menunjukkan penguasaan sempurna atas kekuatan itu. Dalam fisika, memiliki energi belum cukup, harus ada kontrol. Misalnya, nuklir bisa menjadi sumber energi atau bencana tergantung penguasaannya. Allah sebagai Al-Muqtadir tidak hanya memiliki kekuasaan mencipta dan menghancurkan, tetapi juga mengatur setiap detil dalam manifestasi kekuasaannya dengan sempurna dan presisi. Lihatlah bagaimana gaya gravitasi menjaga orbit planet dalam keseimbangan tanpa tabrakan selama miliaran tahun. Atau bagaimana gaya elektromagnetik memungkinkan kita berbicara melalui gelombang radio dan cahaya. Setiap gaya itu diatur dengan konstan, akurat, dan tidak pernah lalai. Ini adalah ekspresi dari kekuasaan yang tidak hanya besar, tetapi terarah dan terkendali. Itulah esensi dari nama Al-Muqtadir. Tak ada satu partikel pun yang bergerak tanpa sepengetahuan dan kekuasaannya. Bahkan, dalam dunia kuantum yang penuh probabilitas dan ketidakpastian, setiap gerak dan kemungkinan tetap dalam radar kekuasaan Al-Muqtadir. Para fisikawan mungkin terpesona dengan probabilitas dalam mekanika kuantum. Tapi, bagi orang beriman, semua itu adalah permainan angka yang telah ditentukan oleh Yang Maha Mengetahui. Sebagai manusia, kita diberi secuil kekuasaan, baik atas tubuh, lingkungan, atau teknologi. Tapi, semua itu hanya pinjaman dari Sang Muqtadir. Kita tak bisa mengontrol detak jantung kita sendiri tanpa kehendaknya. Maka, mengenal Al-Muqtadir berarti menyadari batas kuasa kita dan berserah kepada kekuasaannya yang sempurna dalam segala hal. Al-Qawi, yang Maha Kuat. Kekuatan adalah konsep utama dalam fisika, dari dorongan mekanik hingga ledakan supernova. Tapi semua kekuatan itu memiliki batas. Sebaliknya, kekuatan Allah sebagai Al-Qawi tidak mengenal batas waktu, ruang, atau kebutuhan bahan bakar. Dalam setiap gaya fisika, baik itu nuklir, gravitasi, elektromagnetik, tersembunyi jejak kekuatannya. Dialah sumber segala kekuatan yang menopang keberadaan makhluk dan materi. Dalam dunia sains, kita mengetahui bahwa segala sesuatu membutuhkan energi untuk bertahan. Namun, Allah sebagai Al-Qawi tak membutuhkan penopang apapun. Ia tidak melemah, tidak lelah, dan tidak bergantung pada ciptaannya. Sementara, kekuatan fisik akan menurun karena hukum entropi, kekuatannya abadi dan tak terpengaruh waktu. Al-Qawi juga mencerminkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada daya rusak, tapi juga pada daya tegak dan keberlanjutan. Seperti bumi yang tetap kokoh dalam rotasinya, atau gaya-gaya tak terlihat yang menopang struktur atom, semuanya terus berlangsung karena kekuatan Allah yang tak kasat mata, tapi nyata dalam hasilnya. Kita sering mengukur kekuatan berdasarkan fisik, berat beban yang bisa diangkat, kecepatan, atau ketahanan. Tapi, kekuatan spiritual, kesabaran dalam musibah, keberanian dalam kebenaran, semua itu juga bagian dari kekuatan yang diberi oleh Al-Qawi. Maka, kekuatan sejati bukan sekadar fisik, melainkan juga kekuatan moral, intelektual,
dan ruhani yang bersumber darinya. Al-Matin, yang maha kokoh. Dalam hukum fisika, kekokohan suatu struktur diukur berdasarkan daya tahan terhadap tekanan, gaya luar, dan perubahan suhu. Tapi, tak ada struktur yang benar-benar kokoh dalam skala waktu kosmik. Semua bintang akan mati, planet akan hancur, dan atom pun dapat terurai. Hanya Allah lah Al-Matin, yang memiliki kekokohan mutlak, tak terpengaruh oleh perubahan, waktu, atau tekanan. Dialah fondasi abadi dari segala yang ada, tempat bergantungnya seluruh ciptaan, dari galaksi hingga partikel terkecil. Al-Matin menunjukkan bahwa segala keteraturan dan kesinambungan dalam semesta adalah hasil dari satu sumber kekokohan yang tak goyah. Orbit planet, kecepatan cahaya, hingga konstanta Planck, semuanya adalah sistem yang kokoh karena ditopang oleh kehendak dan kekuatannya. Jika bukan karena kekokohan hukum-hukum ini, semesta akan menjadi kekacauan. Fisika tidak akan memiliki hukum, dan sains tidak bisa eksis tanpa kepastian dasar yang diberikan oleh Al-Matin. Dalam skala atomik, kestabilan partikel dan medan gaya hanya bisa dijelaskan jika ada daya kokoh yang menjaga mereka tetap berada dalam jalur eksistensinya. Gaya kuat nuklir, misalnya, adalah kekuatan dahsyat yang menjaga inti atom agar tidak pecah. Tapi siapakah yang membuat gaya itu sedemikian presisi? Al-Matin, yang maha kokoh, menegakkan semuanya dengan kekuatan yang tidak memerlukan penopang. Kokohnya Allah tidak berarti kaku, tapi justru menjadi poros dinamis bagi seluruh keberadaan. Sebagaimana kokohnya poros bumi memungkinkan rotasi dan kehidupan, demikian pula kekokohan sifat Allah sebagai Al-Matin menjadi fondasi bagi dinamika semesta. Seorang mukmin yang mengenal Al-Matin akan mencari kekokohan dalam prinsip, dalam nilai, bukan hanya dalam tubuh atau teknologi, karena ia tahu hanya yang berpegang pada yang maha kokoh yang akan bertahan di tengah guncangan dunia. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. Segala sesuatu di alam ini bergantung. Atom pada medan gaya, bintang pada gravitasi, kehidupan pada energi matahari. Bahkan, hukum-hukum fisika pun bergantung pada keberlakuan ruang dan waktu. Tapi Allah, dengan namanya Al-Qayyum, adalah satu-satunya zat yang tidak bergantung pada apapun, bahkan pada keberadaan semesta itu sendiri. Ia berdiri sendiri, menopang segala sesuatu tanpa perlu ditopang. Inilah fondasi eksistensial dari seluruh realitas, keberadaan yang absolut. Dalam fisika, jika satu gaya mendadak lenyap, sistem runtuh. Jika gravitasi berhenti sejenak saja, bintang-bintang tercerai berai. Tapi tidak demikian dengan Allah. Al-Qayyum menegakkan segala sesuatu, makhluk hidup, medan gaya, hukum entropi, tanpa pernah mengantuk atau lelah. Seperti disebutkan dalam ayat kursi, La ta'khudzuhu sinatu wala naum. Ini bukan sekadar pujian spiritual, tetapi juga pernyataan ontologis yang mendalam, bahwa keberadaan semesta hanya berlangsung karena adanya satu zat yang menopangnya tanpa henti. Konsep Al-Qayyum membuat kita sadar bahwa kestabilan hukum fisika bukanlah kebetulan, melainkan manifestasi dari kehendak yang terus-menerus menegakkannya. Seperti program komputer yang hanya bisa berjalan jika sistem operasinya aktif, demikian pula semesta ini terus berjalan karena Allah sebagai sistem utama yang menopangnya. Ini selaras dengan ide dalam fisika teoritis bahwa semesta tidak bisa berdiri tanpa kondisi awal yang sangat presisi, yang dalam Islam kita kenali sebagai kehendak dan pengetahuan Al-Qayyum. Bagi manusia, merenungi Al-Qayyum mengajarkan bahwa kita bukanlah makhluk independen. Kita butuh udara, air, waktu tidur, bahkan kasih sayang. Maka bersandar hanya kepada zat yang tidak bergantung
adalah bentuk ketenangan tertinggi. Al-Qayyum adalah tiang bagi seluruh keberadaan. Jika kita bersandar kepadanya, kita akan tetap tegak di tengah keruntuhan dunia. Al-Wakil yang mengatur. Segala sistem fisika berjalan berdasarkan pengaturan, dari rotasi planet hingga metabolisme tubuh manusia. Tapi, sistem itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Di balik setiap hukum ada perancang, dan di balik keteraturan semesta ada Al-Wakil, sang pengatur yang maha sempurna. Ia bukan hanya menciptakan hukum-hukum alam, tapi juga menjadi pelaksana, penjaga, dan pengatur agar hukum itu terus berlaku tanpa cacat. Dalam termodinamika, kita belajar bahwa sistem tertutup cenderung menuju kekacauan, entropi. Namun, semesta masih menyimpan keteraturan luar biasa. Galaksi tidak saling menabrak, DNA manusia tidak berubah acak, dan musim datang tepat waktu. Siapa yang memastikan semuanya itu? Al-Wakil, zat yang secara aktif mengatur proses fisik dan biologis dengan ketelitian mutlak, seolah menulis algoritma semesta yang dijalankan tanpa henti. Tak hanya makro, pengaturan Al-Wakil juga meliputi mikro. Di dalam tubuh manusia, jutaan reaksi kimia berlangsung setiap detik dengan presisi luar biasa. Enzim, ion, dan hormon bekerja tepat sasaran. Padahal manusia tidak sadar akan sebagian besar proses itu. Inilah tanda bahwa ada pengatur eksternal yang tidak hanya merancang, tetapi juga memelihara. Manusia bisa menciptakan mesin, tapi tidak bisa menciptakan pengaturan otomatis seperti yang dilakukan Al-Wakil. Dalam konteks spiritual, Al-Wakil menjadi tempat bersandar bagi orang yang cemas, lelah, atau tidak tahu jalan keluar. Seperti hukum alam yang tetap berjalan meskipun kita tidak melihatnya. Begitu juga pengaturan Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Tawakal bukan berarti pasif, tapi mengakui bahwa ada tangan tak terlihat yang lebih tahu bagaimana segala sesuatu harus berjalan. Maka, serahkan urusan kepadanya, sebagaimana semesta telah berserah kepadanya sejak awal penciptaan. Al-Hakam yang menetapkan hukum. Dalam sains, hukum adalah landasan segala hal. Hukum gravitasi, hukum Newton, hukum termodinamika, semuanya adalah cara untuk memahami keteraturan semesta. Namun, semua hukum itu hanyalah turunan dari kehendak satu zat yang menetapkannya. Al-Hakam yang maha menetapkan hukum. Ia bukan hanya hakim dalam perkara manusia, tapi juga penentu hukum-hukum fisika, kimia, hingga hukum moral yang tak terlihat. Kita menyebut hukum dalam fisika sebagai universal, tapi keuniversalan itu hanya mungkin karena ada yang menyatukan dan menetapkan. Dalam pandangan tauhid, tidak ada satupun hukum yang berdiri sendiri tanpa izinnya. Al-Hakam menetapkan bahwa cahaya memiliki kecepatan tetap, bahwa massa menghasilkan gravitasi, dan bahwa energi tidak diciptakan maupun dimusnahkan. Semua itu tidak terjadi begitu saja. Semua adalah keputusan dari Sang Hakam. Sebagaimana hukum dalam pengadilan harus adil dan konsisten, demikian pula hukum fisika Allah berlaku sama dimanapun dan kapanpun. Ini menjadi dasar bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Karena hukumnya stabil, maka sains bisa dirumuskan dan diulang. Tanpa penetapan hukum oleh Al-Hakam, semua akan berubah-ubah, tidak dapat diobservasi, dan pengetahuan akan mustahil tercapai. Dalam aspek kehidupan manusia, Al-Hakam juga menetapkan hukum sosial dan spiritual. Sebagaimana semesta tunduk pada hukum fisika, jiwa manusia pun harus tunduk pada hukum moral dan ilahiyah. Ketika hukum Allah dilanggar, keseimbangan hilang, bukan hanya di masyarakat, tapi juga dalam diri individu. Maka mengenal Al-Hakam berarti menghormati hukum, mencari keadilan, dan hidup dalam harmoni dengan hukum langit maupun bumi. Al-Muqaddim
yang mendahulukan. Dalam fisika, setiap peristiwa terjadi dalam urutan waktu yang tidak bisa dibalik, sebuah prinsip yang dikenal sebagai panah waktu, arrow of time. Namun, siapa yang menentukan apa yang lebih dahulu dan apa yang menyusul? Konsep Al-Muqaddim, yang maha mendahulukan, mengajarkan bahwa semua urutan kejadian di alam ini tidak semata hasil kebetulan atau proses mekanis, melainkan bagian dari kehendak ilahi yang telah menetapkan apa yang lebih dulu, baik dalam waktu, kekuatan, maupun peran. Segala hal yang kita amati di alam semesta, dari kelahiran bintang, ledakan supernova, hingga lahirnya peradaban manusia, semua terjadi dengan urutan yang tampaknya alami, namun hakikatnya adalah bagian dari tatanan takdir yang ditetapkan oleh Al-Muqaddim. Dialah yang memulai siklus, menyusun waktu awal bagi setiap materi, dan menempatkan sesuatu di posisi terdepan ketika diperlukan. Bahkan, dalam proses fisika seperti inflasi kosmik di awal alam semesta, kita melihat prinsip pendahuluan yang dikehendakinya sebelum terbentuknya materi, waktu, dan ruang. Dalam konteks mikrokosmos, Al-Muqaddim terlihat dalam urutan reaksi kimia, di mana satu unsur harus hadir terlebih dahulu agar reaksi bisa berlangsung. Dalam sistem biologis pun, gen tertentu harus aktif lebih dulu agar perkembangan organisme berjalan normal. Semua ini adalah manifestasi dari Zat yang maha mendahulukan. Tidak hanya dalam waktu, tapi juga dalam prioritas, kepentingan, dan kesiapan alam untuk menerima sebuah kejadian. Secara spiritual, memahami Al-Muqaddim menumbuhkan keyakinan bahwa semua yang datang lebih dahulu dalam hidup kita, baik nikmat maupun cobaan, adalah bagian dari skenario yang sempurna. Ada yang didahulukan agar yang lain bisa berlangsung, sebagaimana Allah mendahulukan wahyu sebelum kemenangan, ujian sebelum kematangan, dan fajar sebelum siang. Dalam semesta maupun jiwa, tidak ada yang lebih dahulu, melainkan atas kehendak dan ilmunya yang sempurna. Al-Muakhir, yang mengakhirkan. Jika Al-Muqaddim menetapkan awal, maka Al-Muakhir menetapkan penundaan dan akhir dari segala sesuatu. Dalam hukum fisika, kita mengenal peluruhan waktu, decay, usia bintang, waktu reaksi, dan prinsip keterlambatan, lag. Tidak semua terjadi serentak. Alam mengajarkan bahwa ada proses yang harus ditunda, disusun, dan dikontrol dalam waktunya. Inilah refleksi dari sifat Allah sebagai Al-Muakhir, yang maha mengakhirkan sesuatu dengan hikmah yang dalam. Dalam perjalanan semesta, ada bintang yang baru terbentuk dan ada yang sedang sekarat. Beberapa elemen kimia, seperti emas dan uranium, terbentuk jauh setelah reaksi awal di bintang-bintang pertama. Bahkan dalam mekanika kuantum, ada partikel yang muncul terlambat atau tidak serentak, memperlihatkan bahwa keterlambatan bukanlah kesalahan, tetapi bagian dari sistem yang lebih besar. Allah sebagai Al-Muakhir tidak hanya menunda, tapi menunda dengan tujuan untuk kesiapan, kesempurnaan, atau ujian. Kita sering tergesa dalam memahami waktu, menginginkan segala sesuatu terjadi sekarang juga. Tapi, jika semesta saja patuh pada penundaan yang ditetapkan oleh Allah, kenapa manusia ingin mendahului takdir? Dalam tubuh manusia, pertumbuhan pun terjadi bertahap. Otak tidak matang bersamaan dengan tubuh, dan hormon tidak aktif serentak. Ini menunjukkan bahwa penundaan adalah kebaikan tersembunyi yang tidak selalu terlihat di awal. Mengenal Al-Muakhir membawa kita kepada sikap sabar dan ikhlas. Tidak semua energi harus dilepas sekaligus. Tidak semua doa dikabulkan segera. Dalam fisika, ledakan tanpa kontrol menghasilkan kehancuran. Tapi, penundaan yang ditata bisa menghasilkan kekuatan luar biasa, seperti energi yang disimpan dalam bendungan. Maka, ketika sesuatu terasa tertunda dalam hidup, bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah
yang maha mengakhirkan dengan penuh kebijaksanaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kita memahami sekelumit dari keagungannya melalui ilmu dan refleksi. Semoga setiap hukum alam yang kita pelajari semakin meneguhkan iman, dan setiap getaran energi membawa kita lebih dekat kepada yang maha berdiri sendiri, yang maha kuat, dan yang maha menetapkan segala sesuatu pada tempatnya. Allahumma ya Allah, jadikanlah ilmu ini sebagai cahaya yang menerangi jalan kami, bukan sekadar pemahaman teknis, tapi hikmah yang mengantarkan kami pada rasa tunduk dan ta'zim kepadamu. Lapangkan dada kami untuk memahami ayat-ayat-Mu, baik yang tertulis dalam kitab suci maupun yang terhampar di semestamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.